Kita lihat satu persatu. Konsistensi itu Bapak Ibu, kalau kita memang konsen di sana, kalau kita perhatikan itu, totalnya 12. Saya coba rangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsistensi, yang jawabannya itu, pilihan jawabannya itu ada kata-kata konsistensi. Mutu penyuntingan, gaya dan format, nilai tertingginya 2. Itu kalau penyuntingannya baik dan sangat konsisten. Ya, gayanya sesuai dengan pedoman penulisan, formatnya sesuai dengan penulisan, baik antar artikel dalam satu edisi maupun antar edisi di dalam 2 tahun penilaian tadi. Nah, nanti akan dilihat itu semuanya konsisten nggak. Nah, kalau kita bisa konsisten di sini, dapat nilai 2. Artinya mutu penyuntingan di sini adalah penyuntingan editorial, ya. Bagaimana kita baca. Saya khawatirnya kita pengelola jurnal nggak baca, langsung layout. Nah, begitu kan. Kita nggak baca, kita langsung layout, maka akan tidak kita ketahui bahwa ternyata ada banyak typo di sana. Ada banyak kalimat-kalimat yang tidak memenuhi EYD di sana. Nah, ini akan dilihat. Berarti kalau ini tidak diperhatikan, nanti mutu penyuntingannya dan formatnya itu nilainya bisa 0 atau 0,5. Penyantuman penulis tadi juga konsisten juga, ya. Antar artikel kadang nggak konsisten juga. Ada satu jurnal seperti saya contohkan tadi, namanya Pak Supriyono misalnya. Supriyono di satu artikel dia tulis Supriyono, di artikel yang lain ada misalnya Junaidi, maaf jika ada yang bernama Junaidi, misalnya Junaidi, dia tulis di PDF-nya Junaidi. Nah, walaupun Junaidi itu salah kalau di PDF, tapi itu sudah tidak konsisten. Nah, di metadata juga begitu. Ada satu jurnal, ada satu artikel, masih di edisi yang sama, dia tulis first name-nya Supriyono, last name-nya Supriyono. Di artikel yang lain metadatanya, di first name-nya dibuat titik, di last name-nya dibuat Junaidi misalnya. Karena apa? Karena pengelola jurnalnya tidak, ketika sudah mau publish, ya, mau production, tidak memperhatikan metadata, tidak diperbaiki. Dia ngikut saja apa yang sudah dibuat oleh penulis ketika registrasi. Seperti itu. Nah, ini dapat nilai 1 kalau konsisten, lumayan. Kalau nggak konsisten, berarti 0,5 berkurang. Kata kunci juga begitu, harus konsisten. Bagaimana antar artikel itu memang semuanya bisa menunjukkan kata kunci yang tidak terlalu general, yang bisa menggambarkan kunci-kunci dari artikel itu. Nah, kalau setiap edisi memang kata kuncinya itu dipikirkan dengan baik, terkesan memang dipikirkan oleh baik, terlihat dari pemilihan kata kunci yang dituliskan, maka nilainya akan 1. Kalau enggak berarti 0,5. Bapak Ibu, 0,5 atau 1 itu sangat penting karena akumulasinya nanti bisa sekian. Konsistensi di pengacuan tadi juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, daftar pustaka, ukuran bidang tulis, kertas HPSK, kertas apa gitu kan. Kemudian tata letaknya Bapak Ibu juga, tata letaknya. Di mana posisi judul, di mana posisi ya hal-hal apa jenis apa namanya itu sub-sub yang lainnya. Nah, tata letak ini juga terkait dengan Bapak Ibu nanti kelihatan di layoutnya, ketampilannya. Ada kadang halaman itu sangat longgar di bagian bawahnya. Jadi tidak full di satu lembar. Karena setelah kalimat terakhir itu dia mau menyajikan gambar misalnya. Sementara gambar tersebut kalau ditaruh di situ, dia akan langsung otomatis ke bawah. Artinya di bagian bawah itu sangat longgar. Harusnya pada posisi seperti itu jangan dipaksakan. Karena gambar tadi dimanapun bisa dibuat, yang penting diupayakan tidak terlalu jauh dan dirujuk di kalimat itu. Misalnya gambar 1. Tidak harus di bawah itu. Kalau dia mengurangi
eye catchingnya ya, tampilannya yang nggak bagus jadinya, jadi kosong di bagian bawahnya, maka jangan dipaksakan, taruh saja di atas atau di bawah, naikkan paragraf yang berikutnya di situ supaya satu halaman itu full. Nah, itu juga bagian dari tata letak ini. Tipografi ya. Tipografi ya, bagaimana tulisan-tulisannya, huruf-hurufnya, jenisnya ya, ukurannya. Banyak artikel yang antar artikelnya beda, tipografinya, ukurannya gitu kan. Bahkan saya pernah melihat ada jurnal yang karena dia misalnya menggunakan karakter-karakter, misalnya kalau karakter Arab misalnya, tulisan Arab gitu, itu kalau misalnya dikirim oleh oleh autor, kemudian Bapak Ibu pengelola jurnal, di komputer Bapak Ibu tidak ada karakter atau font itu, maka bisa jadi lambang-lambang, ikon-ikon yang nggak jelas gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak perhatikan, tidak baca itu artikel, maka bisa yang muncul nanti di PDF kan adalah lambang-lambang atau ikon-ikon itu, karena tidak ada fontnya di sana. Jadi itu juga konsistensi perlu diperhatikan. Resolusi dokumen, Bapak Ibu kalau membuat foto untuk menggambarkan suatu hasil, kalau ada fotonya maka resolusinya harus bagus ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta ke autornya untuk diganti, diberikan resolusi foto yang beresolusi tinggi. Begitu juga dengan grafik, kadang grafik tidak grafiknya, kopiannya dari Excelnya tidak bagus, dikopi sebagai gambar. Itu bukan grafik, tabel misalnya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu bisa komunikasi untuk mendapatkan nilai yang 2 ini, bisa komunikasi minta ganti atau minta datanya saja supaya Bapak Ibu yang membuatkan grafiknya atau tabelnya supaya resolusi gambar atau grafik atau tabelnya itu bagus. Kalau tabel dari Excel di copy atau print screen, ada sering begitu, penulis print screen-nya dipindah di Word, jadi jelek dia hasilnya. Nah, mestinya kalau tabel, ya dibuat tabel di Word-nya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan atau dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, totalnya untuk konsistensi itu 12 Bapak Ibu. Ya, sudah lumayan tuh kalau sudah 12. Ini contoh yang tidak konsisten ya. Saya katakan tadi, dalam satu halaman ini, jurnal yang sama, yang merah-merah itu. Mohon maaf Pak Danar, 7 menit lagi Pak. Ya, kasihkan. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini contoh, oke saya lanjutkan saja. Referensi Bapak Ibu, totalnya itu 10. Kalau Bapak Ibu konsen di referensi itu 10 nilainya. Dibayangkan kalau Bapak Ibu selama ini abai tentang referensi, Bapak Ibu sudah kehilangan 10.000 maksimal, 10 maksimal ini. Jadi nisbah pustaka acuan primer terhadap pustaka acuan lainnya. Artinya kalau jadi satu artikel itu minimal 15 daftar pustaka referensi ya, yang dirujuk di teks 15. Nah, dari 15 itu kalau bisa 80%, lebih dari 80% atau minimal 80% itu sumber primer. Sumber primer itu apa? Jurnal, proceeding, tesis, disertasi gitu kan? Laporan gitu. Itu kalau 15 artikel referensi 80%, berarti sekitar 13 referensi itu bersumber dari primer, jurnal, proceeding dan lain-lain yang primer, itu nilainya 3. Jadi bilang aja ke autornya, ganti dong yang ini, ganti dong buku ini. Apa nggak boleh buku? Boleh. Jatahnya 2 tadi, buku atau yang lain. Jatahnya 2. 13 jurnal atau proceeding atau tesis atau disertasi, yang 2 lagi. Derajat kemutahirannya ya tergantung Bapak Ibu punya keilmuan, tentu udah punya kesepakatan masing-masing di sana berapa tahun. Mungkin orang sejarah pengennya yang 20 tahun, yang orang teknik informatika misalnya karena berkembang terus ya 5 tahun saja sudah dianggap 5 tahun lah yang mutakhirnya gitu kan. Atau kedokteran itu mungkin berapa, kesehatan mungkin berapa tahun dianggap mutakhir, karena nanti yang menilainya sesuai dengan ini. Kalau dia di
70 ke atas itu pasti orang-orang keilmuan itu yang mengetahui menilainya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya 80%, ini juga baseline-nya 80%. 80% minimal itu dari 15 tadi ada 13, anggaplah teknik informatika misalnya, ada 5, ada 13 umur 5 tahun, pustakanya 2017, 2019, 2020 gitu, dapat nilai 4, lumayan. Nah, baru sistem pengacuan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan, saya singkat saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah bisa masuk ke level ini, misalnya, yang tadi kan kita belum, walaupun harus ada reviewer untuk menunjukkan manajemen, nah butuh reviewer kalau mau lebih lagi, artinya bisa sambil jalan, ya, sambil jalan ini tetap ini. 27 bayangkan Bapak Ibu untuk mutu reviewer. Mutu reviewer, artinya Bapak Ibu pilih-pilih reviewer. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang tergolong tadi saya katakan jurnal perjuangan, jurnal perangkat itu, yang penting ada reviewer dulu. Karena untuk kalau reviewernya sudah terlalu kaku, reject semua kan begitu. Tapi mesti ada reviewer, itu tata kelola tadi, yang bagus tadi. Oke, jadi pelibatan mitra bestari itu 50. Nah, karena pertanyaannya di sana, kalau Bapak Ibu bisa lihat kok pertanyaannya itu buka itu di ada pedoman itu. Pertanyaannya di sana apakah melibatkan mitra bestari yang berkualifikasi internasional. Artinya Bapak Ibu bisa mencarilah reviewer yang sudah memiliki artikel di jurnal internasional. Ya, begitu. Tidak harus Scopus, yang penting jurnal internasional. Gitu. Kalau ada Scopusnya bagus lagi. Nah, itu kemudian baru itu keterlibatan mitra bestari ada atau tidak mitra bestarinya atau reviewernya. Belum apa yang dikomentari belum mutunya. Itu dapat nilai tinggi 5. Kalau Bapak Ibu semua reviewer yang ada itu sudah memiliki 50% lebih sudah memiliki pengalaman di jurnal internasional misalnya, dapat nilai 5. Jadi pilihlah reviewer yang punya pengalaman menulis di jurnal internasional. Kemudian mutu penyuntingan substansi. Nah, ini artinya apa? Apa yang dikomentari oleh si reviewer? Kalau dia bagus sekali komentarnya dapatnya 2. Artinya Bapak Ibu pemilihan mitra bestari itu 5 nilainya. Pilihlah yang ada jurnal yang pernah pengalaman di jurnal internasional. Nanti mutu dia punya komentar dapat nilai tertinggi, kalau sudah paling bagus dia komentarnya substansi 2 nilainya. Lumayan sudah 7. Nah, reviewer juga nanti, walaupun pertanyaannya tidak terkait dengan reviewer, tapi dampak dari pekerjaan reviewer itu adalah kepioniran atau originalitas karya. Nah, ini kalau misalnya reviewernya. Jadi tadi katakan nomor 2 tadi, mutu komentarnya apa tadi nilainya 2, tetapi sebenarnya enggak 2 itu. Karena dampak dari pekerjaannya adalah kepioniran originalitas, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, analisis dan sintesis, penyimpulan. Ini semua adalah karya-karya dari reviewer. Kalau dia bisa memberikan masukan-masukan yang bagus itu di bagian-bagian analisis sintesis berarti pembahasannya kan. Simpulan, artinya dia memberikan masukan di simpulan sehingga nanti dihasilkan kesimpulan yang bagus, di penyimpulan dapat nilai 3. Di analisis sintesis juga diberikan ide-ide yang bagus atau kritis yang bagus, dia dapat nilai di analisis sintesis. Juga dari pemahaman saya tentang borang akreditasi, itu 3 yang harus diperhatikan itu adalah konsistensi, referensi, dan juga mutu reviewer. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini punya efek yang kemana-mana dari semua item-item yang ditanyakan atau item-item yang dinilai dalam evaluasi diri atau asesmen jurnal itu. Konsistensi, referensi, mutu,